Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya mahasiswi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang jurusan Pertanian, Prodi Agribisnis Hortikultura Biofarmaka semester 6, kelas AH2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen resiko dan ketidakpastian. Teman-teman penasaran apa itu resiko dan ketidakpastian? Tonton video ini sampai habis ya. Resiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas ekonomi. Resiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Tipe-tipe resiko yaitu ada pure dan spekulatif. Contoh resiko murni. Risiko aset fisik yaitu risiko yang terjadi karena kejadian tertentu berakibat buruk kerugian pada aset fisik organisasi. Ilustrasi kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan, banjir mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan peralatan. Yang kedua, tipe risiko karyawan. Definisi risiko karena karyawan organisasi mengalami peristiwa yang merugikan. Ilustrasi kecelakaan kerja yang mengakibatkan karyawan cedera, kegiatan operasional perusahaan terganggu. Tipe resiko yang selanjutnya yaitu resiko ilegal. Definisi resiko kontrak tidak sesuai dengan yang diharapkan, dokumentasi yang tidak benar. Ilustrasi terjadi perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut ganti rugi yang signifikan. Contoh resiko spekulatif, tipe resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko operasional. Definisi resiko pasar yaitu resiko yang terjadi dari pergerakan harga atau volatilitas harga pasar. Ilustrasi, harga pasar saham dalam portofolio perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian yang dialami perusahaan. Resiko kredit yaitu resiko karena counterparty gagal memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Ilustrasi, debitur tidak bisa membayar cicilan dan bunga hutang sehingga perusahaan mengalami kerugian, piutang dagang tidak terbayar. Resiko likuiditas yaitu resiko tidak bisa memenuhi kebutuhan kas, resiko tidak bisa menjual dengan cepat karena ketidaklikuidan atau gangguan pasar. Perusahaan tidak mempunyai kas untuk membayar kewajiban, misalnya melunasi hutang. Yang selanjutnya yaitu resiko operasional. Resiko kegiatan operasional tidak berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian, kegagalan sistem, human error, pengendalian, dan prosedur yang kurang. Ilustrasi, komputer perusahaan terkena virus sehingga operasi perusahaan terganggu. Prosedur pengendalian perusahaan tidak memadai sehingga terjadi pencurian barang-barang yang dimiliki perusahaan. Manfaat manajemen risiko. Komponen risiko. Apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian atau uncertainty sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Kata ketidakpastian berarti suatu keraguan, dan dengan demikian pengertian ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna atau imperfect knowledge dari manusia. Contoh ketidakpastian, perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca mengatakan bahwa besok pagi mungkin turun hujan. Perkataan mungkin menunjukkan ketidakpastian dari pakar cuaca karena ketidakmampuan pengetahuan dalam membuat perakiraan. Ketidakpastian itu sendiri banyak tingkatannya. Ada beberapa tingkat ketidakpastian dengan karakteristik masing-masing. Yang pertama, ketidakpastian sangat tinggi atau relatif pasti. Yang kedua, ketidakpastian objektif. Yang ketiga, ketidakpastian subjektif. Pada tingkatan ketidakpastian yang tidak ada atau sudah pasti, hasil bisa diprediksi dengan relatif pasti. Pada tingkatan ini, kondisi ketidakpastian sangat tinggi. Hukum alam merupakan contoh ketidakpastian tersebut. Sebagai contoh, kita bisa memprediksi dengan pasti bahwa bumi mengitari matahari selama 360 hari 1 tahun. Tingkatan selanjutnya adalah tingkatan ketidakpastian objektif. Dengan contoh adalah dadu. Jika kita melempar dadu, ada 6 kemungkinan, yaitu angka 1,
2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kemungkinan hasil. Kita bisa menghitung probabilitas masing-masing angka untuk keluar, yaitu 1/6. Ketidakpastian subjektif mengandung pengertian psikologis, yaitu suasana pemikiran yang diliputi keraguan atau kesadaran akan kurangnya pengetahuan mengenai hasil dari suatu peristiwa. Ketidakpastian demikian disebut ketidakpastian subjektif, yaitu penilaian individu berdasarkan atas perilaku, pengalaman, dan pengetahuannya terhadap situasi yang objektif. Contohnya adalah kecelakaan mobil. Identifikasi hasil dan probabilitas atau kemungkinan yang berkaitan dengan kecelakaan mobil lebih sulit dilakukan. Sebagai contoh, jika kita pergi keluar dengan mobil, berapa besar probabilitas kita mengalami kecelakaan mobil? Dan jika tidak terjadi kecelakaan, kerusakan atau kerugian yang bagaimana yang akan kita dapatkan? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya itu ketidakpastian sangat tidak pasti, yaitu ketidakpastian yang jelas-jelas sulit untuk memprediksi atau mengidentifikasi hasil dari suatu peristiwa. Contoh eksplorasi angkasa. Kita tidak tahu apa hasil yang akan diperoleh dari eksplorasi angkasa, apakah akan bertemu dengan makhluk asing atau tidak.